كتاب الله تعالى صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا ومن علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Seperti kita belajar di awal buku Uqud al-Lu'lu' wal Marjan, hadis yang Rasulullah SAW bersabda, bulan Ramadan awaluhu rahmah. Bulan itu ya awalnya penuh rahmah. Di tengahnya maghfirah. Di akhirnya atau sebelum terakhir itqum minan nar. Itu bukan seperti fahaman mereka, artinya ya Allah Ta'ala tidak rahmati atau tidak sayang sama hambanya di tengahnya, tidak sayang di akhirnya. Enggak, jangan salah faham seperti itu. Tapi ya seperti kita belajar di riwayat hadis awal hadis kita belajar itu, Allah Ta'ala buka pintu rahmah di hari pertama. Ya, Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala jadikan atau masukkan kita di antara hamba-hamba yang dapat rahmah di 10 pertama. Sekarang kita sudah di 10 yang kedua. Sudah selesai. Tinggal 1 hari. Al-Maghfirah. Rahmah. Maghfirah. Ampunan. Semoga kita masuk di orang tersebut. Tapi ya saya sendiri kasih kabar gembira jika kita ikut puasa, jaga puasa, ikut salat, qiyamul lail, ikut qiyamul lail, tahajud, ikut tarawih, jaga kita di lidah kita, jaga badan kita, jaga itu semoga masuk, insya Allah masuk. Ya, yang tidak dapat ampunan itu yang kemarin kita belajar di bulan apa itu di Lailatul Nisf min Sya'ban. Orang yang putus tali silaturahim, orang yang durhaka sama orang tua, orang yang lagi berantem sama saudaranya atau memusuhi saudaranya, itu ada berapa orang tidak dapat rahmah walau dia puasa bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, qati'ur rahim itu la yadkhulul jannah walau mata fi jawfil Ka'bah. Itu orang yang putus tali silaturahim tidak masuk surga walau dia meninggal di dalam Ka'bah. Karena perbuatannya ya buruk, buruk sekali. Jadi itu salah satu. Ya ada banyak hal seperti itu. Bukan kata rahim kita lihat ya maksudnya kalau kerabatnya, kalau saudaranya. Enggak. Kata rahim itu ya kita bisa bilang anak sama orang tua itu yang paling mulia. Bisa bilang kakak sama adik atau kebalik. Mungkin bisa bilang sama bibi, sama dari ayah, dari ibu, dari paman, dari ayah, dari ibu. Ya, untuk sesuatu yang kita bisa benar, kadang-kadang benar atau salah. Ya si fulan ini salah, sampai saya putus dari silaturahim. Dia salahnya ya sudah jelas. Enggak, yang salahnya salah. Yang silaturahim itu tetap jalan. Sayyidina, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu ada satu anak namanya Mustah bin Athath. Mustah bin Athath. Mustah bin Athath itu kerabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang infak itu untuk hidupnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Tapi waktu orang munafik menuduh Sayyidatuna Aisyah tentang zina, Mustah itu ikut. Padahal kerabatnya. Ini anak pamannya. Sayyidina Abu Bakar yang kasih infak sampai dia hidup, sampai jadi laki-laki yang besar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang kirim infak untuk keluarga orang ini yang namanya Mustah. Karena keadaannya ya susah sedikit, Sayyidina Abu Bakar Siddiq rezekinya luas sedikit ya, jadi kasih infak setiap bulan. Waktu orang munafik menuduh Sayyidatuna Aisyah bilang dia melakukan zina, na'udzubillah, Mustah ikut-ikutan. Bukan yakin. Ya, oke, terus bagaimana? Sayyidina Abu Bakar Siddiq lihat ini musuh saya. Kalau begitu, saya enggak mau infak lagi. Enggak mau lanjut infak lagi.
Allah Ta'ala menurunkan ayat khusus tentang ini. Itu yang di surat An-Nur. Coba buka surat An-Nur, Ustazah Rani. Ada al-mushaf atau tidak? Iya, Syekh. Surat apa? An-Nur An-Nur. ayat Wala ya'tali ulul fadl minkum wassa'ah. Coba lihat. Ayat 22. bentar. Ya, sambil kamu cari saya jelasin. Itu di ayatnya itu karena orangnya masuk ikut orang munafik tentang menuduh Aisyah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq manusia. Kita manusia biasa. Kalau ada yang salah, ya saya sudah nggak mau bicara sama beliau. Nggak mau bantu lagi. Tapi Allah Ta'ala kayak menegur kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Artinya apa? Jalur itu atau salahnya di situ salahnya. Itu sampai dapat itu hukuman dari Allah Ta'ala dan Rasulnya itu jalan. Mustah. Tapi Allah Ta'ala bilang sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya enggak, jangan kamu seperti itu. Wala ya'tali ulul fadlu minkum wasa'. Coba baca artinya apa itu? Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan Itu yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq maksudnya. Terus? dan kelapangan di antara kamu Hmm. bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersumpah, demi Allah saya tidak infak lagi. Orangnya seperti itu, melakukan sama anak saya seperti itu. Bawa atau menyebar kabar-kabar yang tidak bagus atau yang tidak baik sama anak saya, demi Allah saya tidak kasih nafkah lagi. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Dia Allah. dia korban, kerabat. Ini orangnya. Orangnya ini yang namanya Mustah, kerabat Abu Bakar Siddiq. Juga miskin. Tidak punya. Juga lagi muhajir yang hijrah dari Makkah ke Al-Madinah. Artinya tidak punya keluarga di Al-Madinah. Terus, Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Itu lihat perintah di sini ya bagaimana. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Jadi kita yang baca Al-Quran harus seperti itu. Syekh itu keras sekali, saya tidak kuat. Kalau ada yang menyakiti hati saya tidak bisa maafin. Ya, ini Allah Ta'ala bilang sama Abu Bakar Siddiq, sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bilang apa di ayat ini? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Wahai Abu Bakar, kamu harus maafkan, harus melambangkan dada. Ya, apakah kamu minta Allah Ta'ala ampuni dosamu? Ya bilang, saya mau. Ya sudah, dari besok kirim lagi. Bilang apa itu? Wa ya'fu wa la yasfahu. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu ayat turun dia bilang, ya saya suka ya. Ya artinya saya mau. Ampuni dosa. Kita yang di antara kita ini 10 terakhir dari bulan Ramadan. Besok masuk. Kita seharus dari awal bulan, bukan dari bulan. Seharus setiap tahun, bukan di Ramadan aja. Kita maafin sama orang yang melakukan salah. Tapi ya caranya saya sampai hindari ya itu cara bagus. Jangan sampai putus tali silaturahim. Saya sudah nggak mau chat, nggak mau telepon sama beliau karena sering berantem ya. Jadi saya tidak chat, tidak telepon. Tapi di dalam hati saya nggak ada apa-apa ke si fulan itu yang paling afdal. Mau lebih afdal, lebih derajatnya yang paling kuat ketemu sama beliau kayak nggak ada salah dari kemarin itu orangnya yang derajatnya tinggi ini bukan semuanya bisa. Ada beberapa orang kalau dia sakit hati dari si fulan ini nggak mau masuk rumah. Di Zoom, kadang-kadang di Zoom, kadang di online. Masuk lihat fulan saya nggak mau. Sudah, saya pergi. Ya. Ada di antara murid saya sendiri di sini. Mereka berantem sendiri ya sudah tidak masuk Zoom lagi, tidak belajar lagi karena si fulana ada. Ini bukan akhlak ahli Al-Quran. Ini bukan akhlak. Walau kamu bilang saya belajar sama si fulan, akhlak saya, iya, akhlak kamu ya dibicara ya betul akhlak kamu. Tapi hakikatnya sampai kamu tidak bisa lihat ini di Zoom setiap orang di rumahnya.
Kita ada nama-nama di depan kita aja. Saya nggak tahu orangnya ada atau tidak. Dia lagi dengar atau tidur. Ini kita tidak tahu. Itu musuhnya di dalam hati kamu kotor. Sampai tidak bisa lihat namanya aja. Mau ampunan dosamu dari mana itu? Di sini orangnya sudah gangguan orang mustah sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu luar biasa. Kalau ada yang menuduh kamu, bagaimana? Ya saya siap membunuh orang tersebut. Syekh, saya siap membunuh orangnya. Ya, ini menuduh anaknya sampai juga orangnya yang bersih istri Nabi, bukan orang yang biasa. Tidak mungkin jadi istri Nabi, itu pilihan Allah Ta'ala yang pilih perempuan tersebut. Kamu datang bilang ya istri Muhammad atau Aisyah melakukan zina, artinya kamu ya itu dosamu ya besar. Tapi waktu Allah Ta'ala bilang, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, bilang aku suka, sudah. Sudah saya maafkan, ya, kirim lagi, ya jadi kayak enggak ada masalah. Hukum orang tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Allah Ta'ala menurunkan ayat membebaskan Sayyidatina Aisyah, Rasulullah panggil beberapa orang yang muslim, yang imannya, Allah Ta'ala, Rasulullah tahu imannya, kasih hukum jalad. Orang yang menuduh orang ya harus jalad itu adalah 8 atau pukul 80 kali. Hukumnya di situ sudah ambil, sudah dapat. Tapi infak Allah Ta'ala sama. Ini bicara yang saya sekarang bilang, demi Allah dari malam saya tidak siap tentang ini. Saya siap baca bab ini. Tapi ya kadang-kadang kita butuh. Kamu ahli Al-Quran. Sampai kamu tidak bisa terima saudaramu yang kerja samamu. Atau yang kenal sama kamu. Tapi dalam satu hari kamu berantem. Ya, yang halnya seperti ini harus dia periksa hatinya. Harus dia perbaiki hatinya. Walau kamu atas air. Sujud atas air. Tetap tidak terima. Rasulullah bersabda. Orang yang tidak naik. Salatnya tidak naik. Satu jengkal atas kepalanya. Satu jengkal aja atas kepalanya. Itu sebut orang yang jadikan saudaranya musuh. Silakan mau mengajar Al-Quran, mau belajar, mau sujud, qiyamul lail, ya silakan. Tapi hatimu masih musuhin atau jadikan fulan musuh saya, padahal dia sudah minta maaf atau kamu sudah minta maaf sama beliau, ini ya, urusan kamu harus hati-hati. Cukup sampai sini cukup. Saya nggak mau tambah lagi, tapi ya semoga sudah pasangan ini ya sudah jelas. Ya, jangan yang salah faham. Oh, ini Syekh Faisal maksudnya muridnya yang di Anwarul Quran. Enggak. Kamu ikut kita satu hari ini, ada sesuatu sama keluargamu, ya juga. Jangan kamu bilang, oh ini Syekh Faisal lagi nasihatin untuk muridnya. Enggak. Ini akhlak kita yang belajar agama, yang ahli Al-Quran harus dimanapun, sama siapapun, setiap saat, setiap waktu seperti itu. Ada yang salah sama saya, ya boleh Rasulullah kasih izin, ya boleh 3 hari, ya boleh kamu marah, tidak bicara sama beliau, tidak chat sama beliau, ya boleh kamu tidak lihat wajahnya, tapi Rasulullah bilang berapa? 3 hari. Rasulullah bersabda setelah 3 hari itu yang paling baik di antara mereka itu orang yang mulai salam. Di 3 hari itu enggak salam, tidak bicara, ya Rasulullah bilang boleh 3 hari. Tapi setelah 3 hari Rasulullah bersabda orang yang mulai yang bilang assalamualaikum itu yang paling mulia, itu yang paling bagus. Kalau yang mulai kita di bulan Ramadan 10 terakhir baca Allahumma innaka afwan tuhibbul afwa afu anna. Ya, kamu minta maaf dari Allah Ta'ala tapi tidak maafin sama orang lain. Itu tadi ini kamu main-main. Kayak mau menipu Allah Ta'ala. Ya Allah, minta maaf, ampunan dosa saya. Ya, tapi kamu tidak mau maafin sama saudara, atau sama keluarga, atau sama anak, atau sama papa, atau sama ibu. Ya, kita bilang umum. Bukan maksudnya orang Anwar Al-Quran aja. Ya, wallahu alam. Ya, kenapa kita di sini? Allahu alam. Tapi ya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di dalam riwayat hadis sahih qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda al-mi'zar wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Ayo istadarani di riwayat sahihain an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, kalau masuk 10 yang terakhir dari bulan Ramadan,
syaddal mi'zar. Syaddal mi'zar itu artinya sudah tidak tidur sama keluarga, sama istri, sama keluarga. Wa ahyal lail, dulu kalau sebelumnya 10 pertama, 10 dua ya separuh-separuh. Sampai ada riwayat separuh malam atau nisfunya yang kita baca, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatan min alladziina ma'ak. Wa ahyal lail wa ayqadha ahlah. Ada tambahan lagi, itu bangunin keluarga, ayo ikut qiyamul lail, ikut salat, ikut zikir, ikut tasbih, ikut tahlil. Ya, itu di 10 yang terakhir. وفي رواية إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. ولمسلمين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. Ada riwayat di Sahih Muslim, itu Rasulullah SAW di 10 yang terakhir ya usahanya, kerjaannya itu lebih dari ya 10 yang sebelumnya atau 20 hari yang sebelumnya. Tapi ya setelah dapat apa? Rahmah dari Allah Ta'ala. Setelah dapat maghfirah. Setelah kita bilang sudah selama 20 hari kita usaha bersihin hati kita. Sekarang 10 yang terakhir, wadah kamu sudah bersih, ya bisa terima semuanya. Insya Allah. Coba baca. Sudah ketemu belum? Sudah, Syekh. Yang Ayo, bismillah. hadis Baca dari awal. Fi sahihain. dalam kitab Sahihain, Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, itu maksudnya tidak lepas baju itu. Maksudnya tidak tidur. Ini dalam bahasa Arab kinayah. Dalam bahasa Indonesia kiasan. Mungkin kiasan. Kata kiasan itu. Maksudnya Rasulullah sudah tidak tidur sama istri. Karena biasa laki-laki kalau tidur sama istri ya buka baju. Ini maksudnya Rasulullah sudah tidak lepas, tidak buka bajunya. Artinya apa? Sudah tidak tidur. Itu hasilnya. Lanjut. Menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ya, itu lihat. Hidupkan malamnya. Lailuhu. Semua. Full. Dari awal sampai akhir. Kita di Darul Mustafa waktu belajar ya. Pintu asrama itu mereka buka tutup jam 3 asar. Buka lagi jam ba'da subuh, ba'da isyraq. Artinya mereka di musalla terus dari jam 3 sampai ba'da subuh. Gak ada yang masuk. Mereka tidak buka. Ya Allah, bagaimana ya? Mereka ba'da asar, rauhah, kajian umum. Setelah itu maghrib sudah siap-siap buka puasa. Langsung ke tempat makan, itu tempat khusus. Setelah buka puasa, ya langsung salat tasbih. Salat maghrib, salat tasbih. Salat tasbih itu sampai isya. Setelah salat isya, tarawih. Masuk tarawih. Setelah tarawih ada kajian. Sampai kajian itu umum yang setiap hari. Daurah di bulan Ramadan. Setelah kajian jam 1, mereka mulai qiyamul lail. Dari jam 1. Tadi tarawih. Dari isya sampai jam setengah 11. Karena mereka baca 2 juz. Di salat tarawih. Salatnya 20. Ya, mereka baru setengah 11 baru selesai. Kadang-kadang 11 kurang. Terus dari jam setengah 11 sampai jam 1 kita lihat 1,5 jam. Ada kajian untuk murid yang sahabat daurah. Itu pintu asrama tidak buka. Karena kalau mereka masuk nggak ada yang keluar nanti. Terus jam 1 mulai tahajud. Salat akhir malam. Dari awal Ramadan, bukan seperti kita dari akhir. Terus selesai waktu sahur. Sahur, sudah kita tahu sahur sebelum azan berapa menit, ya masuk waktu zikir-zikir akhir malam. Salat subuh, kajian isyraq, sampai isyraq baru mereka masuk. Itu dari awal Ramadan. Pondoknya seperti itu. Kita tidak kuat. Tidak kuat. Ya, tapi ini bulan Ramadan. Seperti itu. Ya. Wa ahya laylahu. Ini sekarang ya hidup malam.
Terus jadi mereka di bulan Ramadan, di akhir malam Ramadan, di 10 terakhir, tidak ada tambahan. Karena jadwalnya sudah sama. Tidak ada yang mereka tidak bisa tambah lagi. Dari mana? Terus lanjut, ha? Dalam riwayat lain, yang itu Syekh? Ya, lanjut. Jangan kamu tanya sama saya. Iya, oke, Saya maaf, bilang maaf, maaf. lanjut, baca langsung. Oke, oke. Dalam riwayat lain, apabila masuk 10 hari terakhir, beliau menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Ini seperti tadi, lanjut. Dan dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu Rasulullah SAW bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir melebihi kesungguhannya di waktu-waktu lainnya. Artinya beda sama yang kemarin. Itu bulan Ramadan. Tapi di 10 yang terakhir, ya kenapa? Itu yang tadi saya bersanda sama Bu Hartina. Kalau kita ya sudah lihat ganjil ya, kan saudara ini bilang ganjil ya. Iya, Ya, iya, ganjil. ganjil itu aja berarti ya yang genap kita tidak ibadah. Rasulullah enggak. 10 terakhir full. Ya yakin dapat Lailatul Qadar. Tapi yang kita di mana itu di hari yang mana Allahu a'lam. Karena saya setiap hari dari Isya sampai subuh saya lagi zikir, baca, ibadah, salat sampai subuh ya kita ganjil atau genap ya dapat yakin dapat. Itu 10 hari. Kalau ketemu Lailatul Qadar. Kalau 10 hari yakin dapat. Kalau orangnya qiyamul lail atau i'tikaf 10 hari yakin dapat. Berarti dapat pahala Lailatul Qadar yang kita belajar khairum min alf syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ya sudah. Tapi harinya yang mana itu yang kita tidak tahu. Hari 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau terakhir karena kita sudah full semuanya. Jadi jangan kita malas di 10 yang terakhir. Ya, karena syaitan mau ganggu kita ya ini lihat di 10 terakhir. Lihat papa-papa yang saya di sini di Indonesia benar-benar ini mereka kebalik. Kita kalau di 10 terakhir di Yaman, orang awam ya, saya bicara untuk orang awam. 10 terakhir mereka setelah tarawih ya mereka istirahat. Istirahat ya seperti kebiasaan kita. Tidak tidur mereka, bukan istirahat tidur. Gak ada yang tidur di sana. Sampai jam 1 mereka bangun qiyamul lail. Itu orang awam. Yang tadi saya bilang pondok ya mungkin kita bilang oh ini urusan pondok. Tapi ini awam. Kita di masjid-masjid semuanya di kampung, di kota mereka seperti itu. Ya gimana? Ya dari jam 1 mulai. Kalau 10 terakhir mulai qiyamul lail sampai sahur. Ya lumayan bagus. Lebih afdal sendiri, lebih afdal saya tahajud karena bacaan saya, salat saya beda sama yang mereka ya. Kalau ada jemaah kamu ikut, kalau tidak ada itu untukmu sendiri. Tapi maksudnya apa? Karena yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Lanjut karena Nabi. Lanjut. Ibnu Abbas ditanya tentang seseorang yang berpuasa di siang hari. Di mana itu? Kamu baca dari mana? Karena Masih ada Nabi. sebelumnya itu tidak ada terjemah. Iya, yang tadi dari Aisyah radhiyallahu anha langsung yang Ibnu Abbas. Langsung ya, berarti terjemahnya ini hapus. Oke. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussul ashr al-awakhir min Ramadan bi a'malin la ya'maluha fi baqiyati syahr. Itu di 10 yang terakhir Rasulullah ada melakukan beberapa sesuatu yang tidak ada atau tidak melakukan di awal bulan. Apa itu? Al-i'tikaf. Al-i'tikaf itu dalam riwayat hadis nanti kita baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 pertama. 10 pertama ya, di awalnya. Cari Lailatul Qadar tidak ketemu. Ya bilang sama beliau i'tikaf di 10 yang kedua. Itu yang kita kemarin bilang dapat Lailatul Qadri di 17 Ramadan. Di zaman Nabi Muhammad SAW di waktu Perang Badr. Itu sebelum Allah Ta'ala jadikan Lailatul Qadri di 10 yang terakhir. Jadi Rasulullah i'tikaf 10 pertama ya dapat wahyu enggak ada di 10 ya coba. Rasulullah usaha. Allah Ta'ala tidak kasih tahu sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah usaha i'tikaf di 10 yang terakhir. 10 yang di tengah. Juga dapat wahyu enggak ada. Waktunya di hari yang sekian tertentu. Rasulullah keluar mau kasih tahu masuk ke masjid ada 2 orang lagi berantem di dalam masjid. Allah Ta'ala menghilangkan dari fikiran Nabi wahyu. Wahyu fikiran Nabi Muhammad SAW.
Sampai Rasulullah lupa di hari apa. Itu Allah Ta'ala. Jangan kita bilang, wah kok bisa? Ya sudah kita baca. Sanuqri'uka fala tansa. Kami mengajarkanmu sampai kamu tidak lupa. Tapi ya, coba baca illa masya Allah. Kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki itu kamu lupa. Oh bisa seperti itu ya? Bisa. Ini Allah Ta'ala. Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis sahih nanti kita baca. Aku sudah keluar mau kasih tahu kapan Lailatul Qadar. Harinya. Rasulullah mau kasih tahu sama sahabat. Tapi ada hikmah dari Allah Ta'ala. Rasulullah keluar ada 2 orang lagi berantem. Rasulullah lupa. Tapi Rasulullah masih ingat di 10 yang terakhir. Yang mana? Saya lupa di harinya yang mana. Allah Ta'ala yang ambil, cabut itu dari kepalanya, dari fikirannya. Sampai Rasulullah lupa di hari sekian atau tanggal sekian. Tapi yang masih ada di fikiran Nabi itu di hari yang ganjil di bulan Ramadan. Di 10 yang terakhir. Itu riwayat hadis sahih Rasulullah bersabda seperti itu. Ini dari hal ini, dari cerita ini. Ya, kadang-kadang ya seperti kita bilang khidmah sama guru, khidmah sama lembaga agama. Ada orangnya yang baik kita khidmah sama beliau. Kadang-kadang ada seperti ini, si fulan sama fulan berantem. Saya mau yang lebih afdal, saya yang lebih bagus ya, kerjaan saya yang paling afdal ya. Terus ya, seperti ini. Ya kadang-kadang gurunya lihat, tahu ini fulan salah, fulan salah. Ya, hatinya jadi malas ngajar, malas belajar, malas nggak mau nasihatin ya karena mereka tidak. Ini sebabnya atau dalilnya dari hadis Rasulullah SAW. Karena mereka berantem, Allah Ta'ala cabut itu semuanya sampai Rasulullah lupa di harinya kapan. Tapi ya Allah Ta'ala kasih sisa di fikiran Nabi Muhammad atau di akal Nabi Muhammad apa itu di hari yang ganjil. Yang mana? Ya 10 hari yang ganjil ada berapa hari? Ya 1, 21, 23, 25, 27, 29. Berarti 4 hari di antara 10. Hai silakan. 4 hari ya. Kalau seperti kita bilang ya mungkin salah masuknya ini sekarang kapan, bagaimana itu yang tadi kita bilang. Biar dapat, ayo usaha. Sungguh-sungguh itu 10 hari ya dapat Lailatul Qadar. Yakin dapat. Tapi ya kamu tidak tahu kapan ini masalahnya. Ini masalah gampang. فإنه كان يداوم عليه في العشر الأواخر حتى توفى Rasulullah SAW itu tentang i'tikaf itu sampai Rasulullah wafat. Setiap tahun dia i'tikaf. يطلب ليلة القدر وإنما كان يعتكف النبي في هذه العشر التي يطلب فيها ليلة القدر قطعا لاشتغاله وتفريغا لباله وتخليا وكان يحتجز حصيرا يختلي به عن الناس فلا يخالطهم. I'tikaf itu maksudnya bukan saya masuk masjid bayar dari awal bulan, mereka daftar, tanya sama saya, kamu suka makan apa, minum apa, ya sampai mereka jadikan seperti hotel di dalam masjid. Saya belum pernah di sini, tapi di Yaman jadi seperti itu. Kayak jadi seperti hotel. Ada yang makanannya beda, ada yang kasih alasan karena ada berapa orang ya. Ini i'tikaf maksudnya kamu kosongkan waktu untuk ibadah, bukan untuk makan. Ada yang i'tikaf biar saya ketemu sama fulan di halaqah atau biar kita bicara, mereka jadi rombongan-rombongan. Itu bukan i'tikaf. I'tikafnya kamu harus kosongkan waktu biar fokus ibadah sama Allah Ta'ala. Khalwat sama Allah Ta'ala. Itu khalwah yang syar'iyah, yang bagus, yang jelas. Tapi kita ya. Wakana yahtajizu Rasulullah kasih sesuatu sampai jadikan di dalam masjid seperti tenda khusus. Enggak ada yang masuk. Kalau Rasulullah masuk sudah enggak ada yang datang ganggu. Duduk di dalam tempat tersebut salat, puasa, salat, zikir, ya tidak ada campuran sama orang lain. Ada yang datang atau tentang dunia Rasulullah tidak masuk di. Ini namanya i'tikaf. Faedahnya itu yang tadi kita bilang. Saya cek perbuatan saya semuanya. Saya zikir kepada Allah Ta'ala. Munajat kepada Allah Ta'ala. Ya hasilnya di dalam 10 hari saya kosongkan fikiran saya dari seluruh urusan dunia. Itu yang namanya i'tikaf benar. Ini lihat.
ولهذا ذهب أحمد بن حنبل إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس. Orang yang beriktikaf tidak boleh campur sama manusia di dalam masjid. Hatta wala li ta'lim ilm. Walau dia mengajarkan orang lain. Atau qira'atul Qur'an wa iqra'al Qur'an. Kita bilang tahsin atau macamnya. Enggak. Balil afdal lahul infirad binafsihi. Itu yang paling bagus. Dia sendiri. والتخلي بمناجاة ربه. Sampai dia selalu munajat sama Allah Ta'ala. Wa dzikrihi, doa zikir kepada Allah Ta'ala, doanya. وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية وإنما يكون في المساجد. الاعتكاف itu yang syar'i, yang benar seperti ini. Ini bisa dapat di mana? Kalau di masjid jami'. Masjid yang ada Jum'ah. Orang yang khalwat itu sendiri, di rumahnya sendiri, sampai dia tidak ikut Jum'ah, ikut jamaah, ini i'tikaf yang salah. Mau i'tikaf yang benar? Ayo, di masjid. Masjid jami'. Kamu khalwat. Pilih satu tempat. Kalau ada tenda seperti tadi, tenda ya tenda. Tenda ya tenda atau tanda. Namanya apa itu? Iya, tenda. Tenda ya. Ada tenda ya, kamu duduk sendiri di dalam tenda tersebut ya, itu yang paling afdal di dalam masjid ya. Nanti waktu salat Jumat kamu lepas, itu ikut salat jamaat, balik lagi setelah selesai, itu khalwat yang benar atau yang syar'i yang benar. Orangnya yang bilang saya lagi khalwat di mana? Di musalla saya di rumah, sampai dia tidak ikut jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, terus full setiap hari dia salat di rumahnya sendiri, itu bukan khalwat. Ini tinggal salat jamaah. Keutamaan jamaah ya dia tidak dapat. لئلا يترك به الجمع والجماعات فإن الخلوة القاطعة عن الجمع والجماعات منهي عنها. Terus وسئل ابن عباس Rani. Ibnu Abbas ditanya tentang seseorang yang berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Namun tidak menghadiri sholat Jumat maupun sholat berjamaah. Beliau menjawab, ia di neraka. Ya Allah, ya orangnya puasa. Yasumun nahar. Wa yaqumul lail, tapi tidak ikut Jumat. Tidak ikut jamaah. Rasulullah Ibn Abbas bilang itu orangnya di dalam neraka. Tidak ikut Jumat, tidak ikut jamaah. Padahal dia sehat, badannya sehat. Bukan yang ada alasan yang sakit lagi berjalan, itu masalah lain. فالخلوة المشروعة لهذه الأمة والاعتكاف في المساجد خصوصا في شهر رمضان خصوصا في العشر الأواخر منه. Itu wabil khusus 10 yang terakhir. Itu i'tikaf yang benar. Saya mau i'tikaf dari awal bulan, ya rezeki kamu luas, ya lancar, bisa ya silakan. Dari awal bulan Ramadan saya mau i'tikaf, ya bisa. Kita di Yaman ada berapa orang yang seperti kita bilang tukang kerja, tukang bangunan ini. Mereka 1 tahun full kerja. Kalau bulan Ramadan ada berapa orang yang saya kenal yang mereka saleh, di bulan Ramadan mereka tidak kerja. Kenapa Pak? Dia bilang, ini 1 tahun untuk saya. Sekarang 1 bulan untuk Allah Ta'ala. Saya sudah 1 tahun full kerja di luar. Ada yang seperti kita bilang tunda salat atau terlambat dari jamaah atau karena lagi sibuk. Tapi di bulan Ramadan saya enggak mau. Jadi mereka seperti khalwah walau dia di rumah. Ya kenapa? Biar dia bisa ikut jamaah semuanya, ikut jamaah semuanya, ikut i'tikaf itu. Ini orang yang benar. Kita di sini ya di Indonesia lihat kerja sampai sebelum hari raya 5 hari baru mereka dapat cuti atau dapat ijazah itu. لا إله إلا الله كما كان النبي يفعله فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره وقطع عن نفسه كل شاغل فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخلائق. Definisi i'tikaf itu putus semuanya tergantungan yang di dalam hati kita sama manusia. I'tikaf maksudnya itu.
Semuanya. Saya ada sibuk fulan di bawah saya atau kerja sama saya di ikan. Ada fulan yang kerja di bilang jualan. Ada fulan itu. Ini semuanya kamu harus putus. Yang mau etikaf sampai tidak ada pikiran. Kita tidak bisa etikaf seperti itu. Kalau kita tinggalin 2 hari, 3 hari ya semuanya ya bahasa Indonesia bilang apa itu? Berantakan. Semuanya urusan kita semuanya. Kalau ada jual, kalau ada beli, kalau ada seperti tadi kita bilang usahanya dari sana dari sini ya semuanya berantakan. Akhir bulan ya dia bangkrut atau semuanya hilang. Tapi yang mau i'tikaf yang benar seperti itu. Qat'al alaiq anil khalaiq. Ada definisinya enggak Ustaz Rani? Memutus segala gangguan yang memalingkannya darinya. Ya betul. Coba ulang lagi. Dari Fama'na yang li'tikaf. orang yang beriktikaf telah menahan dirinya untuk ketaatan dan zikir kepada Allah, memutus segala kegangguan yang memalingkannya darinya, serta menghadapkan hati dan raga sepenuhnya kepada Tuhannya. Ya, Dan ini. apa yang Hmm. dan apa yang mendekatkan dirinya kepadanya. Maka tidak ada lagi ambisi baginya selain Allah dan apa yang mendatangkan ridhonya. Sebagaimana Daud At-Ta'i sering berkata di malam harinya, rinduan kepadamu telah melenyapkan segala ambisiku, menghalangi mataku dari tidur, dan kerinduanku untuk memandangmu telah membelenggu kelezatan bagiku serta menghalangiku dari berbagai syahwat. Lanjut. Fama'na li'tikaf. Maka makna itikaf dan hakikatnya adalah memutus hubungan dengan makhluk untuk menyambung pengabdian Memutus kepada Sang hubungan Khalik. dengan makhluk ya sebentar kita di sini. Memutus hubungan dengan makhluk. Semuanya. Syekh itu ya kita tidak bisa, tidak kuat ya. Ini Rasulullah melakukan seperti ini. I'tikaf kalau ini Rasulullah yang semuanya butuh nasihatnya, ilmunya, akhlaknya. Tapi waktu i'tikaf itu butuh semuanya. Hubungan sama makhluk. Ini sekarang 10 hari sama Allah Ta'ala. Qat'ul alaiq anil khaliq. Terus? Semakin kuat makrifat pengenalan kepada Allah, kecintaan dan ketenangan bersamanya, maka akan melahirkan fokus total kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya, itu orangnya dikasih sama kita, kasih tambahan. Dia bilang, orang yang i'tikaf, itu kayak keadaannya kita tidak bisa. Dia bilang, semakin kamu dapat ma'rifat, bisa di setiap saat kamu di dalam keadaan i'tikaf. Bilkulliyah ala kulli hal. Ya, itu yang kita kemarin belajar di buku Al-Hikam, ya Al-Musyahada, Al-Syuhud. Sampai dia lihat Allah Ta'ala di setiap saat, setiap waktu, di setiap jam. Allah, 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 Allah ya sampai ya, yang mencaci maki ya dia tidak lihat. Yang puji atau muji ya dia tidak peduli. Yang jadikan musuh dia itu karena dia sama Allah Ta'ala aja. Awrasat sahibah al-inqita' ila Allah Ta'ala. Wal mahabba lahu ya semakin ma'rifatnya kuat ya itu bagaimana dari mana dapat ini dari al-i'tikaf. Jangan kita jadikan al-i'tikaf di bulan Ramadan aja sebelum terakhir. Kita bisa i'tikaf atas sejadah 1 jam, 2 jam. Saya di akhir malam, di pagi hari, di siang hari, tafakkur itu masuk di al-i'tikaf. Tapi ini kita sekarang sebut i'tikaf itu ibadah di masjid di bulan Ramadan. Tapi Syekh saya mau i'tikaf atas sejadah 1 jam saya tentang fikir atau tafakkur yang namanya tafakkur. Dapat pahala i'tikaf. Tapi ya i'tikafnya yang paling bagus di masjid. Kalau mau 1 jam seperti itu di masjid itu lebih mulia. Ya saya mau i'tikaf 10 hari ya. Oke, boleh di dalam 1 tahun bisa i'tikaf. Sampai kita lihat di masjid kita di sini di Indonesia karena madhab Imam Syafi'i bilang atau dalam riwayat hadis itu niyatul i'tikaf di dalam masjid. Nawaitul i'tikaf fil masjid muddat iqamati hadha. Ya. Orangnya yang niatnya masuk masjid, niatnya i'tikaf dapat pahala lebih banyak dari orang yang masuk salat pergi.
Padahal dua-duanya sama. Waktu saya masuk bilang nawaitul i'tikaf di masjid, ini selama saya ada di masjid. Si fulan masuk tidak ada niat i'tikaf. Ya, saya dapat pahala lebih dari itu. Ya, ini dari hadis Nabi Muhammad SAW, man nawal i'tikaf walau qadra mafhasi qata walau waktu fuwaq naqah. Kalau dia niat i'tikaf seperti waktu yang mereka keluarin susu dari sapi, dari unta, namanya fuwaq naqah, itu butuh berapa menit? Ya mau keluarin susu enggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia, tapi ya waktu keluarin susu itu butuh berapa menit? Orangnya yang kerja bisa bilang Syekh mungkin 10 menit. Berarti orangnya yang masuk masjid niatnya seperti itu 10 menit i'tikaf. Rasulullah SAW bersabda, itu orang dapat istana di surga. Banallahu lahu baitan di fil jannah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala membangunkan rumah untuk orang tersebut di surga. Ya, i'tikafnya itu 10 menit. Bilang 20 menit. Mau lebih cepat bilang 5 menit. Sama. Maksudnya Rasulullah sudah kasih waktu yang artinya sedikit. Walau waktunya sedikit. Pak, kalau dia i'tikaf 1 hari, kalau i'tikaf 2 hari, kalau i'tikaf 10 hari, ya itu ya beda lagi ya. Sudah pahalanya beda-beda. Kalau tadi dapat rumah, ya sekarang dia jadi istana di surga. Terus juga lihat dari hadis ini bilang, banallahu lahu baitan. Ini kasih kabar gembira, wahai orang tersebut, kamu wafat di dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kamu i'tikaf di masjid, niat kamu seperti itu, ya kamu aman dari su'ul khatimah. Ya kenapa? Karena Rasulullah bersabda, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala membangunkan rumah untuk orang tersebut di surga. Artinya apa? Orangnya ahli surga. Ya, jangan sampai ini, lihat di semuanya banyak di masjid Indonesia mereka tulis nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddat iqamati fi. Ada yang jadikan wajib nazartu al-i'tikaf. Dia dulu bilang nazartu al-i'tikaf. Aku menazarkan i'tikaf di masjid ini selama saya hidup, selama saya tinggal di masjid. Habis itu bilang nawaitul i'tikaf al-mandzur biar dapat pahalanya lebih lagi. Ya, kita ya jauh. Wa kana ba'dhum Dahulu lanjut. sebagian dari mereka senantiasa menyendiri di rumahnya dalam keadaan sunyi dengan kerabatnya. Ya, Adalah itu dia yang di rumahnya. hatinya Fi baitihi khalian bi rabbih. Ya Allah. Di rumahnya sendiri. Tapi dia khalwat sama Allah Ta'ala. Ada yang bilang sama beliau, kamu tidak takut? Takut. Kenapa takut? Saya duduk sama Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat, Ana jadi suman dakari. Hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, aku duduk sama orang yang sebut nama saya. Ya Allah, berarti teman kamu kalau kamu sebut nama Allah Ta'ala di dalam satu kamar sendirian yang duduk sama kamu Allah. Karena kita tidak ma'rifat, tidak ada rasa seperti itu, ya Allah, 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 astagfirullah, astagfirullah, ya sudah rasanya. Enggak, ini orangnya bilang saya tidak takut karena saya duduk. Coba terjemahnya apa tadi? dahulu sebagian dari mereka senantiasa menyendiri di rumahnya dalam keadaan sunyi. Dengan kerabatmu adalah dia yang hatinya memanggilmu dengan kasih sayang. Karena bagi mereka yang telah berada di tanah, di bawah tanah, tak ada lagi kerabat. Maka perbaikilah balasanmu dengan apa yang engkau usahakan. Karena sesungguhnya engkau dibalas sesuai kewajibanmu, dan amal itu bermacam-macam jenisnya. Ini kamu baca dari mana? Kayaknya enggak ada dari sini. Itu dari yang tadi saya kirim. Ya, oke. Ya, oke. Masalah. Saya ulang lagi. Karena ba'dhum la yazalu munfaridan. Itu ceritanya ada satu orang, dia selalu sendiri di rumahnya. Itu khalwat sama Allah Ta'ala. Faqila lahu, ada yang bilang sama beliau, kamu tidak takut? Dia bilang, bagaimana saya takut? Padahal saya duduk sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di hadis itu, Ana jalisu man dzakarani. Saya, itu Allah Ta'ala maksudnya. Aku duduk sama orang yang sebut nama saya. Dia bilang, karena ada rasa di dalam hati saya seperti itu, saya jadi tidak takut. Rasa takut itu hilang. Kenapa? Karena yang sama saya sekarang, waktu saya sebut namanya, Allah Ta'ala. Jadi rasa takut itu enggak ada. Oke, فهذا المعتكف ini orang yang beriktikaf juga. Terus ولما كان صلاح القلب ولنذكر شيئا من أسرار الاعتكاف. Itu rahasia i'tikaf.
Apa itu? Lamma kana salahul qalbi istiqamatu ala tariq sayri ila ta'ala mutawaqqifan ala jam'iyyati Allah wa lamma sya'atihi bi iqbali bil kulli ala ta'ala fa inna sya'atal qalb la yummu illa al iqbal ala Allah ta'ala. Itu kita tadi bilang perbaiki hati harus apa itu? Ikut jalan Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ikut jalan Allah Ta'ala ya bisa perbaiki hatimu. Tapi caranya bagaimana? Itu di jalur i'tikaf. Coba tadi baca Ustazah. Ha? Lamma kana salahul qalbi wa istiqamatuhu ala tariqi sayrihi. Ada enggak? Mengingat kebaikan hati dan istiqomahnya dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala. Betul. Sangat bergantung pada fokus hati hanya kepada Allah. Ya, fokus hati kepada Allah Ta'ala. Itu yang tadi kita bilang, faedah i'tikaf dari situ. Biar kita fokus hati kepada Allah Ta'ala. Terus? Serta menyatukan kepingan-kepingan hati dengan menghadapkannya secara total kepadanya. Karena kekacauan hati tidak akan bisa diobati kecuali dengan menghadap kepada Allah. Fa'inna sya'athal qalb, fa'inna sya'athal qalb la yalumuhu illa al-iqbal Allah Ta'ala. Kita manusia. Setiap orang yang hadir di sini, di dalam hatinya pasti ada sesuatu. Untuk keluarga, untuk anak, untuk suami, untuk saudara, untuk murid, untuk ya setiap orang. Ini semuanya yang ada di dalam hati kita itu tidak bisa yang kumpul itu semuanya sampai jadi satu kecuali kalau dia balik ke Allah Ta'ala. Ditaruh semuanya di hadapan Allah Ta'ala. Itu namanya khalwah. Terus? Dan karena berlebihan dalam makan, minum, bergaul, berbicara, serta tidur termasuk hal-hal yang menambah kekacauan dalam hati. Ya, fudulul ta'am itu maksudnya tambahan atau kelebihan, berlebihan atau yang banyak. Fudul mukhalatatil anam. Fudulul ta'am itu ya dia bisa makan sedikit sudah selesai. Tapi ya setelah makan ini masih mau beli itu, mau beli ini, ya kita bilang yang tambahan. Kadang-kadang kita lihat ada beberapa saudara masuk rumah makan, ya dia turun berapa macam makan, tapi makannya sedikit. Itu yang namanya fudul yang tambahan dari yang dia seharus makan. Terus lanjut. Wa fudul mukhalatatil anam. Ya Rasulullah bilang boleh kita campur sama saudara, sama teman, tapi jangan sampai kita hilang waktu tentang hal tersebut. Saya dari fulan ke fulan, dari fulan ke fulan, dari fulan, ya sampai ada berapa kewajiban saya tidak melakukan. Itu namanya fudul yang tambahan. Oke, ada fudulul kalam. Bicara yang banyak ya. Ya boleh kamu bicara sama manusia, tapi jangan sampai setiap saat, setiap waktu kamu bicara. Dari pagi ya mulai WA chat sama 10 orang. Kadang-kadang dalam satu waktu ya sama 5-4 orang. Sama fulan, assalamualaikum, gimana? Sama dua, ya gimana anak-anak? Ya, anak yang ketiga anak ke sekolah yang kemarin, ya ada berapa orang yang di dalam satu waktu bisa chat sama berapa 4 orang. Kadang-kadang salah kirim, ya dia kamu tahu lagi chat sama orang lain, ya bilang sama kamu maaf salah kirim. Ada berapa orang yang tanya, ya ini kenapa fulan tanya sama saya? Itu kemarin berapa hari yang lalu orang kuliah dulu kita di UIN yang mengurus nilai kita. Sudah dari waktu saya keluar dari kuliah itu 2017. Tiba-tiba kemarin dia bilang, Pak kirim ini ke Ustadz Fulan. Saya bilang, Bu, ya kenapa? Ini siapa? Kenapa? Oh maaf Ustaz Faisal, saya mau kirim ke fulan ya. Oke. Ini karena orangnya lagi apa itu tadi bilang ya fudulul kalam. Kesana ke sini ya bicaranya salah. Terus wa fudulul manam, fudul manam itu tambahan. Biasa harus 8 jam untuk badannya, dia ada tambahan. Sampai 10 jam, sampai 12 jam, sampai 14 jam. Ada orang yang puasa ya dia tidur dari waktu sahur sampai buka puasa. Sebelum buka puasa dia baru bangun. Allahumma innaka afun. Salat zuhur belum. Salat asar belum. Tidak rasa puasa atau tidak. Karena dia lagi tidur. Itu namanya fudul al-manam. Itu tambahan. Boleh kamu tidur istirahat. Tapi jangan sampai sebelum maghrib berapa menit baru bangun. Baru bangun terus masih marah-marah sama anak, sama istri. Ya, itu.
Ini yang namanya fudulul manam. Terus lanjut. Semuanya itu mencerai-beraikan ke segala arah serta memutus atau melemahkan perjalanannya menuju Allah. Maka kasih sayang Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang mensyariatkan puasa bagi hamba-hambanya. Terus. Setelah rahasia puasa dijelaskan, Allah juga mensyariatkan itikaf. Ya, Maksud maksud i'tikaf itu apa? Coba, ha? utama dan ruh dari itikaf adalah berdiamnya hati di hadapan Allah Ta'ala. Menghimpun fokus hanya kepadanya, menyendiri dengannya, serta memutuskan kesibukan dengan makhluk untuk sepenuhnya sibuk dengan Sang Khalik. Dengan demikian, mengingatnya, mencintainya, dan menghadap diri kepadanya menjadi satu-satunya kesibukan hati. Terus. Poin penting petunjuk Nabi Rasulullah SAW dalam itikaf, menjaga fokus beliau, Rasulullah SAW tidak keluar dari tempat itikaf kecuali untuk keperluan manusiawi yang mendesak. Ya, itu i'tikafnya. Kita tadi bilang i'tikaf ya. Ini kalau saya kasih contoh-contoh bukan saya menghina orang, tapi ini keadaan kita. Kita lagi i'tikaf, tapi urusan saya di masjid kayak seperti saya tidak i'tikaf. Telepon sama yang tadi bilang kerja sama saya, fulan atur ini, fulan harus ini, fulan bayar itu, fulan kayak seperti tidak i'tikaf. Kayak orangnya tidak i'tikaf. Enggak, dia rasa jadi kaya di masjid itu waktu saya lebih luang, lebih kosong ya. Jadi dia tanya-tanya sama hal yang 2 bulan yang lalu dia tidak melakukan sekarang di waktu i'tikaf. Ini artinya bukan i'tikaf. I'tikaf itu butuh semuanya itu. Yang mau i'tikaf benar-benar itu semuanya butuh. Jangan tanya-tanya, jangan atur. Itu i'tikaf. Tapi kalau ya, insyaallah selamat afiat. Terus lanjut. Menyepi dari keramaian, beliau membuat tenda kecil di dalam masjid agar benar-benar bisa menyendiri dengan Tuhannya. Ini tenda kecil ya dalam masjid. Yang mau i'tikaf benar ya seperti itu. Tapi ya kalau kita buka ini Syekh mungkin DKM bilang kalau Syekh kalau kita buka seperti ini berarti masjidnya jadi ya ada berapa tenda 100 tenda ya. Yang mau i'tikaf seperti itu. Tapi ya karena kita tidak tahu hakikat i'tikaf ya. Oke. Silakan lanjut. Itu dapat pahala Syekh ya pasti dapat pahala. Yang i'tikaf walau tidak ada tenda, walau dia masih seperti tadi bilang chat-chat sama orangnya, sama keluarganya. Kayak ya itu dapat, pasti dapat pahala. Tapi beda, hakikat i'tikaf tidak dapat. Yang kita bilang kosongkan hati kepada Allah Ta'ala untuk fokus sama Allah Ta'ala itu enggak ada. Itu orangnya biasa ya. Terus lanjut. Tujuan utama memburu kemuliaan Lailatul Qadar dengan fokus ibadah yang tak terputus. Tuntunan Nabi dalam itikaf yang menekankan pada inti ibadah yaitu memutus diri dari kesibukan duniawi untuk fokus kepada Allah. Dan beliau Nabi Muhammad SAW tidak menyentuh atau berhubungan dengan istri-istrinya saat sedang itikaf. Tidak dengan ciuman maupun lainnya. Jika beliau itikaf, dihamparkan untuknya tempat tidur dan diletakkan ini hukum syar'i yang kita faham. Bilang ya saya lagi i'tikaf tapi kangen balik ke rumah cium istrinya. Itu bukan i'tikaf. Kita tadi bilang putus hubungan sama makhluk, keluarga, usaha ya putus hubungan. Tapi ya masih kangen sama anak atau telepon sama istri ya bawa anak saya lagi kangen sama anak. Dia nggak mau keluar, tidak bisa keluar karena rumahnya jauh. Ya itu bukan i'tikaf. Tapi seperti saya tadi bilang, karunia Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala yang tulis pahala orang tersebut. Dari hukum syar'i ini bukan i'tikaf. Rasulullah kalau ada kebutuhan yang dia butuh ya cepat balik lagi. Sampai seperti kita bilang karena ke kota Al-Madinah atau Makkah atau di sana panas, Rasulullah butuh bersihin kepalanya, keringat ya rambutnya. Ya dia keluarin kepalanya ke Aisyah. Walau dia lagi haid, ya sisir rambutnya. Coba, wa kana la yadkhul baitahu fi hal i'tikafi illa li hajatil insan. Li hajatil insan itu ya seperti kita bilang kalau tidak ada kamar mandi. Dia pergi ya kamar mandi di sana. Tapi sekarang enggak ada. Sekarang semuanya ada di masjid ya. Jadi tidak boleh. Kalau yang mau i'tikaf 10 hari berarti kamu di rumah 10 hari. Apalagi di masjid. Apalagi kalau rumah kamu jauh. Ya, terus lanjut.
Apabila Wakana yakhriju ra'sahu minal masjid. Rasulullah keluarin kepalanya, lanjut. Allah, Gak ada. nggak ada. Ini yang melewati orang sakit, Syekh. Yang lanjutannya. Ya oke, yang tadi saya bilang wakana yukhriju ra'sahu minal masjid ila bait Aisyah, karena kita tahu rumah istri-istri Nabi ya di sebelah masjid. Jadi Rasulullah tidak keluar badannya semuanya dari masjid. Dia keluarin kepalanya, Aisyah sisir sama bersihin kepalanya. Wa huwa fil masjid. Masih badannya masih di masjid. Qama wa hiya haid. Dalam Aisyah dalam keadaan haid. Itu biar keluarin fikiran yang kita kemarin belajar di buku Bulughul Maram. Mereka bilang kalau haid itu tidak boleh pegang, tidak boleh bicara, tidak boleh hidup sama suaminya di rumah. Itu di masa jahiliyah. Al-Islam datang enggak. Sampai kita sudah tahu hadis Rasulullah SAW. Waktu bilang sama Aisyah, ya bantu kasih selimut. Bantu saya mau selimut. Dia bilang, wahai Rasulullah saya lagi haid. Rasulullah bilang, haid kamu bukan di tangan kamu. Ayo bantu kasih selimut dia. Itu keluar pikiran ini mereka baru faham, oh berarti masalah haid itu masalah ya bukan seperti yang kita fikir di masa jahiliyah. Ya, jadi Rasulullah hidup ini Rasulullah lagi i'tikaf di dalam masjid, kirim atau apa itu taruh kepalanya ke Aisyah dalam keadaan haid, bersihin kepalanya ya sisir ya dia lanjut i'tikaf. Kalau ada gangguan dari perempuan yang haid tidak mungkin Rasulullah SAW melakukan seperti ini. Tapi ya sudah jelas. وهو في المسجد وهي حيض وكان بعض أزواجه تزوره وهو معتكف. Ada beberapa perempuan istri Nabi Muhammad datang, tapi rumahnya jauh sedikit. Setelah dia datang ke masjid Rasulullah SAW, bicara sama beliau. Setelah selesai dia mau pulang malam-malam, Rasulullah takut. Ini perempuan harus tamanin. Jadi Rasulullah tamanin sampai masuk rumahnya balik lagi. Itu yang tadi bilang hajatul masjid, hajatul ahl, kecuali hajat manusia. فإذا قامت تذهب قام معها يوصلها وذلك ليلا. Kalau malam, kalau siang tidak butuh, aman. Tapi kalau malam perempuan takut kalau ada yang ini yang itu. Ya, jadi Rasulullah bantu jalan sama istrinya sampai masuk rumah. Balik lagi, tidak masuk. Rasulullah tidak masuk rumah. Dia masuk ya sudah dia balik lagi. ولم يباشر امرأة تروس وكان إذا اعتكف طرح له فراش وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريق فلا يعود له إلا سأل عنه. Kalau dia keluar seperti tadi bilang mau bantu istri biar dia ke rumah, ya Rasulullah lewat ada yang sakit dia tanya gimana kabarmu, keadaanmu. Maksudnya ini masuk di hajatul muslim. وكان واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا. كل هذا تحصيل لمقصود الاعتكاف. coba. Beliau pernah itikaf di dalam kubah Turki atau tenda kecil. Kubah Turki ya seperti tadi bilang itu tenda, tapi dari mereka ya bila sudah seperti kita bilang bahannya itu Turki, bahannya dari sana, bahannya Yamani. Itu yang seperti nanti kita belajar waktu Rasulullah wafat, kafannya itu dari Yaman. Bahan yang mereka bikin di Yaman dari Sahul. Walhasil itu ya kita bilang biar kita paham mereka perhatian sama warna atau macam apa itu tanda itu bahan tanda tersebut. Terus lanjut. Dan memasang tikar pada pintunya. Semua ini adalah upaya untuk meraih tujuan dan hakikat itikaf. Berbeda dengan apa yang dilakukan orang-orang bodoh yang menjadikan tempat itikaf sebagai ajang berkumpul. Sebagai apa itu? Sebentar. Satu kita harus ya. Ini masa kita. Ya, ini orangnya Syekh bilang bukan seperti yang masa sekarang orang yang bodoh. Jadikan i'tikaf itu sebagai apa? Sebagai ajang berkumpul. Nah, betul. Banyak kayak jadikan i'tikaf ya jadi bicara. Sampai saya sudah pernah masuk masjid, mereka lagi main namanya apa itu? Ada domain yang batu-batu putih namanya apa itu? Ada titik hitam. Halo. Ya.
Namanya apa? Dadu, Syekh. Dadu. Dadu, ya. Ya, atau yang kertas itu yang ada warna-warna, ada titik hitam putih. Namanya apa itu? Saya nggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia. Hasilnya mereka kayak isi waktu untuk dunia. Kamu di dalam masjid. Dalam masjid bukan waktu main. Dalam masjid bukan waktu bicara. Lagi i'tikaf bukan untuk ini. I'tikaf tujuannya kamu kosongkan hatimu sama Allah Ta'ala. Tapi saya sudah pernah lihat diri sendiri. Mereka bikin lumpa-lumpa di dalam masjid. Lumpanya itu apa? Bertanyaan. Ya, Ghazwat Badr kapan? Ini semuanya bagus. Tapi ya, i'tikaf bukan untuk ini. Di hari lain. Mau seperti ini. Mau mereka faham sejarah Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad. Mau mereka belajar itu semuanya boleh. Walau tanyaannya dari Al-Quran. Walau tanyaannya dari As-Sunnah. Tapi ya itu bukan waktu lumba-lumba di dalam masjid. Ini yang kita bilang, ini orangnya bilang orang bodoh. Terus? Tempat menerima tamu dan menghabiskan waktu dengan mengobrol di antara mereka. Ini adalah satu gaya, sedangkan i'tikaf nabawi adalah gaya yang lain. Dan Allah memberi taufik, maka inilah tuntunan dan sunnah beliau dalam i'tikaf. Dan Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Wallahu a'lam. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muqtafin li sunnatihi wal muta'addibin bi adabi. Masih ada berapa minha ihya'ul lail yang tadi bilang itu sunnah yang Rasulullah melakukan di 10 yang terakhir. Hidupkan seluruh malam di 10 yang terakhir. Wallahu a'lam bissawab. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli iman. رزقنا الله وإياكم من أهل الإخلاص في الأقوال والأعمال ووفقنا لما يحب ويرضى إنه ذو الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين.